Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfian. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Langsa Aceh. Hari ini Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi bentuk beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita semua dalam pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Amin, ya. Selanjutnya itu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menanamkan cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Ananda untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Kepada rekan-rekan dipersilakan berdiri. Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran siswa Bapak, apakah hadir semua atau tidak, ya. Yang sakit mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadir tanpa keterangan, ya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Faujan hadir? Hadir, Pak. Alif Maulana hadir? Hadir, Pak. Dika hadir? Hadir, Pak. Putri Indah Lestari hadir? Hadir, Pak. Siti Zubaida? Hadir, Pak. Tio, terima kasih ya, pada anak bapak yang sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang bentuk beriman, memenuhi janji, memelihara lisan,
mensyukuri nikmat dan menutupi aib orang lain. Silakan buka bukunya bab 2 halaman 20. Silakan dibuka bukunya. Ya, kita akan mempelajari tentang materi bentuk beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami beberapa cabang iman atau syu'abul iman, keterkaitan antara iman Islam dan ihsan. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis cabang iman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Kemudian mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Dan terakhir membiasakan sikap tanggung jawab. Ya, karena di sini kita kategorinya itu beriman. Ya, tanggung jawab tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini nanti ya, kita harus bisa menyerapkan perilaku yang baik, terutama tentang memelihara lisan. Karena lisan kita di sini terkadang bisa membuat diri kita lupa atau membuat diri kita merasa dirugikan, apalagi kalau kita berbicara yang tidak baik. Ya. Selanjutnya yaitu Bapak akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Jadi iman itu apa? Ada yang bisa menjawab? Wah. Oke, silakan. Iman adalah suatu keyakinan yang mendalam dalam hati manusia terhadap keberadaan Tuhan, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, serta qada dan qadar. Iman juga mencakup perbuatan baik dan dilakukan berdasarkan keyakinan tersebut. Ya, nah, jadi itu pengertian iman. Kita beriman di sini ibaratnya kita diperintahkan, ya, kita mengimani, contoh kita beriman kepada malaikat. Sementara malaikat nampak nggak? Nggak nampak kan? Nah, itu contohnya. Contoh kerja begini, ada kabel yang terbuka, ya. Kemudian di situ pasti ada strumnya kan? Nah, kalau kita disuruh megang, pasti kita tidak mau, ya kan? Karena kenapa? Karena kita yakin bahwasanya kabel yang terbuka dan tersambung ke arus listrik, kalau kita pegang pasti ada arusnya, kita tersetrum. Sementara arus itu kan nggak nampak, itu gambaran kecilnya. Hal yang seperti itu mungkin mudah kita mengerti, kita pahami, tetapi kalau kita dalami, ya, cara beriman itu hal yang sederhana. Padahal sudah tahu kita itu kabel yang terbuka tadi tersambung ke arus listrik, ya kan? Nah, di situ ada arus yang mengalir. Kalau kita pegang pasti kita terkena strumnya. Nah, begitulah kita beriman. Kita mengimani hal yang tidak nampak. Malaikat kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, ya, bagaimana upaya, tapi kita harus beriman. Nah, itulah salah satu pengertian tentang iman. Yang kedua, bagaimana sikap kalian jika tidak memenuhi janji? Oke, pertanyaan kedua ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Dika. Jika seseorang manusia tidak bisa memenuhi janji, sikap yang baik adalah jujur dan terbuka. Segera sampaikan kepada orang yang bersangkutan bahwa janji tersebut tidak dapat ditepati. Hindari berbohong atau memberikan alasan yang tidak masuk akal. Minta maaf, permintaan maaf yang tulus akan
kemampuan memenuhi janji. Berikan penjelasan. Jelaskan alasanmu mengapa janji tidak dapat ditepati dengan jelas dan jujur. Tawarkan solusi. Jika memungkinkan, tawarkan solusi alternatif atau kompensasi atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Belajar dari pengalaman. Gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam membuat janji dan masa depan. Oke, terima kasih. Ya, kita beri hapus terlebih dahulu. Kita tentang pengertian apa tadi? Sikap kita memenuhi janji, ya. Ketika kita sudah berjanji, maka kita harus bisa. Karena memenuhi janji itu adalah bentuk hutang. Kalau kita sudah berjanji, makanya kalau kita tidak bisa menepati janji, janganlah kita membuat janji-janji tersebut. Karena sampai kapanpun yang namanya janji itu harus kita tepati. Bisa diibaratkan itu adalah hutang. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Dengan bersyukur, hati kita akan merasa tenang, lapang, dan selalu merasa cukup. Berikut adalah beberapa cara yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat. Ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang memuji Allah, seperti surat Al-Fatihah, surat Ar-Rahman, dan surat lainnya yang memuji kebesaran Allah. Berzikir, membaca zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar secara rutin. Terima kasih ya pada Anda yang sudah memberikan jawabannya. Kita beri hapus terlebih dahulu. Itulah bentuk kita bersyukuri nikmat dari Allah, ya. Wujud syukur harus menyatu antara lisan, hati, dan perbuatan, ya. Nah, itu mensyukuri. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat mana yang tidak pernah kita syukuri? Salah satunya yang paling sederhana adalah kita masih bisa menghirup udara. Ya, dalam 1 jam atau 1 menit saja, berapa kali kita menghirup udara? Ya, coba. Bisa nggak kita hitung? Kemudian yang paling sederhana, kita berkedip mata. Ya, bisa kita hitung. Dalam 24 jam, udah terlalu banyak kan? Coba. 1 menit saja, berapa kali kita berkedip? Ya. Kalau sengaja kita, tapi karena berkedip mata ini adalah kita secara refleks, ya, tidak kita buat-buat. Ya kan? Tidak kita buat-buat. Nah, yang paling sederhana lagi adalah kita masih bisa menghirup udara. Coba kalau kita menghirup udara, ya, ditahan sampai 5 menit, mungkin masih tahan. Lebih dari 5 menit bagaimana? Nah, ya, apalagi kalau sampai kita bernapas itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haruslah kita syukuri, ya, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, juga termasuk kita rasa syukur kita masih bisa berjumpa. Kita sudah libur 3 hari, ya kan? Kita pada pagi hari ini kita masih dapat belajar, ya. Selanjutnya kita akan menyimak video yang nanti kalian akan menganalisis fisik dan kalian simpulkan. Nah, sebelum kita melihat video, Bapak akan membagikan kelompok. Jadi kalian nanti bisa menganalisis video tersebut. Yang nantinya kita akan membuat project, di mana nanti projectnya tentang wall. Nanti akan melihat bagaimana sistem kerja kelompoknya. Kita menggunakan aplikasi, karena di sini kita berbasis TPACK, teknologi pedagogikal content knowledge, ya. Nah, di sini kita konten atau pedagogik, kita menggunakan teknologinya yaitu tentang aplikasi, ya. Minggu lalu kita menggunakan aplikasi Canva, yang saat ini kita menggunakan aplikasi Word yang nanti akan kita aplikasikan dalam pembelajaran selanjutnya, ya. Silakan kepada peserta didik untuk membuat kelompoknya masing-masing. Silakan.
Nah, silakan disimak video tersebut. Ya. Kemudian nanti kalian analisis video dari pembahasan ini. Menyimak video tersebut, video tadi ada beberapa materi yang mungkin harus kita pahami bersama. Yang pertama yaitu tentang memenuhi janji. Ya. Di situ memenuhi janji tindakan yang sederhana namun memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Yang mana ini adalah cerminan dari karakter seorang, menunjukkan seberapa besar kita menghargai hubungan dengan orang lain dan seberapa kuat komitmen kita pada kata-kata yang kita ucapkan. Ya. Nah, itu janji. Makanya kalau kita berjanji itu harus sesuai. Kalau kita tidak bisa menepati janji tersebut, misalnya kita diperintahkan, apa salahnya kalau kita jangan mengucapkan kata iya? Memang mudah, ya, memberikan jawaban iya, nanti saya laksanakan. Tetapi untuk melaksanakannya atau kita actionnya itu sulit. Ya, maka jangan sampai kita membuat janji yang tidak bisa kita tepati. Ya, alangkah baiknya kita mengucapkan insya Allah kalau bisa. Ya, agar apa? Kita terhindar, bukan terhindar, kita bisa menyikapi atau menghargai orang yang membutuhkan kita. Makanya di situ ada disebut dengan komitmen. Jadi antara diri kita dengan orang lain itu harus memiliki komitmen agar apa? Kita bisa menjaga perasaannya. Ya. Kalau kita tidak bisa memenuhi janjinya. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, yang nantinya kita akan merasa tenang, lapang, dan selalu kita mendapatkan kebahagiaan, merasa cukup. Rasa syukur juga akan membuka pintu rezeki yang lebih baik. Ya. Sedikit kita bersyukur, banyak juga kita bersyukur. Jangan sedikit kita tidak bersyukur, banyak apalagi kita malah berkufur. Ya. Kalau kita bersyukur, apa yang kita berikan, insya Allah kita akan merasa cukup. Tapi kalau sedikit dan banyaknya kita tidak bersyukur, maka sampai kapan kita akan merasa cukup? Ya. Kemudian yang ketiga, memelihara lisan. Alat yang sangat ampuh melalui lisan, kita berikan semangat, menghibur, bahkan bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Karena lisan bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi bencana bagi kita. Ya. Oleh karena itu menjaga lisan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya.
Karena lisan itu menjadi disebutkan senjata, ya. Senjata bisa merusak orang lain, bisa merusak diri kita sendiri. Yang keempat, menutupi aib orang lain. Tindakan mulia yang sangat dianjurkan dalam agama berarti kita berusaha menyembunyikan kesalahan atau kekurangan seseorang. Baik itu teman, baik itu keluarga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Aib orang lain merupakan hal yang dimana kita tidak boleh menyebarluaskan, terutama aib keluarga. Ya. Sebisa mungkin kita menutupinya. Ya. Meskipun awal dan akhirnya orang lain akan mengetahuinya, kan? Teman-teman. Ya. Saya akan membagikan link yang nanti dimana di situ di setiap kelompok silakan melihat linknya dibuka, kemudian dikerjakan. Ya, setiap link itu berbeda-beda. Di situ ada 4, ada mensyukuri nikmat, memelihara lisan, memenuhi janji, kemudian menutup aib orang lain. Di situ ada 4 link yang saya bagikan. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Ya, silakan dibuka linknya. Ya, sudah dibuka? Sudah? Sudah, Pak. Silakan dimulai di situ. Di sini ada bagiannya. Ini ya, silakan dipilih salah satunya. Apakah yang pertama tentang kuis, buka kotak, kemudian yang ketiga mencocokkan gambar, kuis, ya, kemudian yang keempat roda acak, ya. Baik, itu ada 5 pilihan. Ya. Ada 5 sini dulu, Mas. Kalinya di sini kan ada beberapa opsi. Ya. Ada beberapa opsi ini silakan dipilih. Silakan dipilih apakah kuis dimsum, kemudian membuka kotak, roda acak, menemukan kecocokan, anagram, balik ke B, kartu acak dan lain sebagainya. Ini tinggal dipilih salah satu mana nanti dari setiap kelompok 1, 2, 3. Silakan memilih salah satunya, kemudian nanti bisa ditekan mulai. Nah, di sini nanti akan tampil, ya, akan tampil beberapa yang akan kita pilih. Contoh ini manfaat dari memenuhi janji menurut ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini sebagai sampel. Coba ini mana jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan di atas. Apakah A, B, C, D, atau E? Yakin? Nah, ya, seperti itulah, ya. Silakan untuk mengerjakan setiap kelompoknya. Di situ tadi ada beberapa opsi, ada 8 opsi. Silakan dipilih salah satunya setiap kelompok untuk mengerjakannya. Boleh dimulai, silakan. Apa yang menjadi dampak dari memenuhi janji ini? Teka-teki mengisi kolom ya. Apa jawabannya? Dapat menghapus dosa. Dapat Menghapus dosa. menghapus Dosa. dosa. Coba kita lihat ya. Betul. Oh ya. Nah, berarti sesuai kan jawabannya? Nah, ini yang kedua. Apa makna bahasa dari kata janji? Bahasa Arabnya apa? Yang mudah. Menurut bahasa apa yang dimaksud dengan akad? Apa tadi? Jawaban yang ketiga. Kita buat ya ikatan. Apakah sesuai? Kurang. Cep ya. Iya, Pak. Oke. Itu tadi udah, Pak. Kan udah. Mengapa memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang? A.
B, C, D, atau E? Soal yang kedua. Ya, di sana kita baru betul satu ya. Nih. Di sini kita nampak, di sini jawabannya baru satu. Namanya syukur. Apa yang dimaksud dengan bersyukur menurut penjelasan? Silakan yang mana jawabannya? E. Iya, Pak. Iya. 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 Iya, pun. Betul semua. 15 Selanjutnya. salah 2. Apa yang terjadi pada Bani Israel karena sering mengingkari janji? Berarti tadi ini tentang janji, ya, tentang memenuhi materi, memenuhi janji. B, Pak. B. Mana ini? Jawabannya nih. Iya, Pak. Ya. Kami jawabannya. Oke. Ya. Berarti 3. Lanjut nomor 4. D? D atau D? C. Aku. Apa bersuaranya? Apa yang menjadi dampak dari memenuhi janji? Kalau habis ini Dapat menghapus dosa. Ya, nah. Ya. Nah, begitulah kita menggunakan aplikasi tadi. Ya. Kita mempermudah menjawabnya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh ya membuka buku. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu ada semua di buku kita yang sudah kita bahas. Ya. Nah, ya. Maka dari itu kan hanya kita menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi. Nah, kurikulum Merdeka itu mengajarkan kita berinovasi menjadi hal-hal yang baru. Ya, kayak kita pelajari tadi, kita akan mempresentasikan dari setiap kelompoknya. Ya, kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan hasil yang sudah kita buat tadi. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Menurut bahasa, apa yang dimaksud dengan akad? Perjanjian yang kuat dalam Islam disebut misakan galizan. Misakan galizan adalah perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan, serta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia, dan tentram. Sudah? Terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa jenis janji yang ditunaikan dalam Islam? Yaitu janji yang melakukan perbuatan haram, janji untuk menyembahkan selain Allah. Penjelasannya, janji untuk melakukan yang merugikan orang lain, janji untuk tidak melakukan perbuatan yang wajib, janji untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak dari tidak menepati janji dalam pandangan Islam? D. Tidak akan berhasil dalam kehidupan. Dalam Islam, tidak menepati janji dapat berdampak pada dosa besar, laknat Allah dan
tidak diterima taubat. Selain itu, orang yang tidak menepati janji juga dapat menimbulkan rasa sakit hati bagi orang lain. Menepati janji merupakan tindakan yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan reliabilitas seseorang. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu kita akan simpulkan pembahasan pada pagi hari ini tentang bentuk beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ya. Dari pembelajaran ini bisa kita simpulkan bahwasanya pembelajaran pada pagi hari ini di mana hal-hal yang penting sebagai kehidupan kita sehari-hari. Dari pembelajaran ini bisa kita simpulkan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran, ya, bahwasanya pembelajaran pada pagi hari ini tentang memenuhi janji, memelihara lisan, mensyukuri nikmat, dan menutupi aib orang lain bisa kita simpulkan, ya. Padahal salah satu peserta didik Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Membiasakan perilaku terpuji adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dengan membiasakan perilaku baik, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dengan membiasakan perilaku terpuji. Ingatlah, setiap perubahan dimulai dari diri sendiri. Ya, terima kasih. Anda yang sudah menyimpulkan hasil kerja kelompoknya atau hasil kita mempelajari pada materi pagi hari ini, ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, yang nanti kita akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya tentang apa? Itu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, ya, yang nanti bisa Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Nah, ini untuk pembahasan nanti bisa kalian kerjakan di rumah, ya. Ada beberapa materi silakan dikerjakan di rumah, ya. Nanti minggu depan boleh dikumpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan atau dipelajari pada pagi hari ini, ya. Silakan dikerjakan. Nah, nanti bisa melihat di situ ada nilai sikap, ya, kebersamaan, ya, kekompakan dalam setiap kelompoknya, ya. Kemudian, ya, buat fokus dulu. Bagaimana untuk pembelajaran materi membiasakan perilaku terpuji pada diri sendiri pada pagi hari ini? Apakah kalian bisa? Ya, apakah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa, Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini kita menggunakan aplikasi Whiteboard? Apakah menyenangkan? Ya, karena setiap pembelajaran seharusnya kita bisa menyenangkan, ya, agar kenapa pelajaran kita tidak monoton, ya, tidak begitu saja. Kemudian bahas materi yang mana yang sulit untuk dipahami, apakah tentang memenuhi janji, memelihara lisan, mensyukuri nikmat, atau menutup aib orang lain? Mana yang paling sulit? Ya, nah, yang paling sulit itu menutup aib. Karena kenapa? Kadang kalau kita berbicara itu lost control, ya, kita tidak melihat apakah kawan kita sendiri aibnya yang tersebar atau aib keluarga kita sendiri, ya kan? Nah, ya, maka dari itu kita harus bisa menjaga lisan, ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita ambil hikmahnya, ya, bisa kita ambil hikmahnya agar kita bisa terhindar dari penyakit lisan, ya kan? Penyakit lisan itu menggibah dan sebagainya. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi saya, khususnya umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari bisa membawa manfaat bagi kita, ya.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.